Halo sahabat EcoCamp, selamat datang dalam podcast keempat EcoCamp Bandung dengan tema apa yang terjadi di rumah kita, terkhusus terkait permasalahan eko-spiritual. Teman-teman, pernahkah kamu mengalami kesepian yang mendalam, walaupun apapun yang kamu inginkan, entah itu barang, makanan, perjalanan, pendidikan, posisi bagus dalam organisasi atau pekerjaan telah kamu dapatkan? Pernahkah kamu mengalami kesedihan tanpa alasan, walaupun kamu sangat dekat dengan media sosial dan nampak baik-baik saja di depan banyak orang? Pernahkah kamu merasa sungguh asing dengan alam semesta tempat kita tinggal saat ini, hingga membuatmu tidak mengenal dan tidak menghargai ciptaan lain? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, aku ingin men-sharingkan pengalamanku mengenali, mendalami, berelasi dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Saya pernah mengalami titik terendah dalam hidupku saat kuliah S1 semester 7. Dalam pikiranku saat itu hanyalah ingin mengakhiri hidup ini setelah segala hal yang pernah aku lalui sebelumnya. Sebagai anak muda, aku pernah mengalami toxic relationship yang membuat diri tidak percaya diri, bahkan tidak menerima diri sendiri. Saya pernah berada di titik di mana apa yang aku mau mudah aku dapatkan. Barang, makanan, pendidikan, posisi bagus dalam organisasi, bisa megang event macam-macam, namun yang saya dapatkan ketika dalam kesendirian adalah kesia-siaan. Bahkan saya tidak percaya lagi akan adanya Tuhan. Apa yang sebenarnya aku cari? Apa makna hidup ini? Apa tujuan hidup ini? Pada pengalaman titik terendah tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk mendalami relasi dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dengan pembimbing rohani, pada akhirnya aku menemukan aha moment, di mana aku mempunyai kesadaran penuh bahwa Tuhan sungguh ada, menemani setiap langkahku apapun yang terjadi dalam hidupku di masa lalu. Ternyata Tuhan sungguh baik dan hadir dalam proses hidupku, lewat orang tuaku, lewat orang yang mendukungku, dan bahkan aku masih hidup sampai saat ini. Itu adalah sebuah anugerah. Sejak saat itu, aku memiliki cara pandang yang sungguh berubah. Aku menjadi lebih menerima diri, mencintai perjalanan hidupku, percaya Tuhan, dan menyadari bahwa apa yang aku punya saat ini, makanan, barang, pendidikan, posisi bagus adalah sarana untuk membalas cinta Tuhan. Bukan untuk menuruti ego, ingin diapresiasi, ingin dihormati, dan lain-lain. Aku mempunyai kesadaran baru bahwa ternyata aku tidak harus menjadi nomor satu, akan tetapi harus bergerak keluar melayani Tuhan dan sesama. Namun teman-teman, perjalanan tidak hanya sampai di titik itu. Seiring berjalannya waktu, aku masih mengalami keresahan. Aku merasa ada yang kurang dalam hidupku, yang pada akhirnya Tuhan menjawab dengan membawaku ke EcoCamp Bandung. Saat itu, kami belajar dari tokoh ekologis terkenal yaitu Thomas Berry. Thomas Berry mengatakan dalam bukunya bahwa permasalahan ekologis saat ini salah satunya dipengaruhi karena yang sering terjadi, spiritualitas itu hanya mendalami relasi dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan, tidak mendalami relasi dengan alam. Sejak saat itu teman-teman, pikiran dan hatiku terbuka. Oh, ini dia jawabannya. Ternyata tidak cukup dengan mengenali dan mendalami relasi dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Namun seharusnya aku bergerak maju mendalami relasi dengan alam semesta, di mana aku tinggal. Tuhan nampak dalam alam semesta dan seluruh ciptaan di dalamnya. Sejak saat itu aku mencoba terus untuk mendalami berelasi dengan alam. Akan tetapi teman-teman, kenyataannya proses itu tidak sekali jadi. Aku mengalami banyak masalah dalam berelasi dengan alam. Kadang aku merasa takut berelasi dengan ciptaan lain seperti pohon besar, tupai, dan binatang lain yang mengerikan bagiku.
Aku merasa mereka sungguh jauh dariku dan tidak terhubung denganku. Aku menganggap mereka adalah ciptaan lain yang mempunyai fungsi hanya untuk mendukung hidup manusia, sehingga posisinya lebih rendah daripadaku. Di sisi lain, kadang aku juga masih tergoda dengan arus modern saat ini. Ingin makan enak yang kemudian menjadi rakus, tidak dihabiskan, membeli barang-barang yang tidak esensi, sehingga membeli yang seringkali hanya dipakai satu kali, kemudian tidak digunakan lagi. Hal itu terus berulang. Ingin selalu membeli, mengikuti keinginan, bukan kebutuhan, dan tidak pernah ada puasnya. Ingin lagi, sehingga menjadi banyak sampah dan barang terbuang sia-sia. Berkaitan dengan hambatan tersebut, aku sungguh terbantu teman-teman dengan aku hadir di EcoCamp. Pada harinya aku tinggal di EcoCamp dan ada banyak kebiasaan-kebiasaan EcoCamp yang kemudian membantuku untuk melatih kesadaran dan terus berefleksi dalam hal berelasi dengan alam. Di EcoCamp, saya belajar untuk mengalami, merefleksikan, dan berusaha untuk memperjuangkannya dalam sebuah aksi. Sungguh, dengan di EcoCamp, saya belajar berproses untuk semakin mencintai alam dan menyatu dengan alam. Dan aku berharap dari hari ke hari semakin menyadari bahwa aku bagian dari alam. Aku memiliki kedudukan yang sama dengan ciptaan lain. Berelasi tidak hanya dengan diri sendiri, Tuhan dan sesama, namun harusnya bergerak maju, yaitu berelasi dengan alam. Karena dalam alam ini, kita saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Semua memiliki peran masing-masing yang sungguh berguna bagi kehidupan di bumi ini. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apa cinta Tuhan lewat alam semesta yang telah diberikan untukmu?